Pada contoh perhitungan berikutnya, kita akan coba dengan kolom penampang bulat. Data perhitungannya sama dengan contoh kolom persegi panjang sebelumnya, dengan jumlah kolom 4 unit, kategori tata letak kolom dengan kondisi yang berbeda-beda, kemudian mutu beton dan baja sama, namun perbedaannya tentu pada dimensi kolomnya dan data penulangan sengkang. Untuk tulangan utama jumlahnya sama dengan contoh sebelumnya yaitu D22 dengan jumlah 32 buah. Untuk volume beton menggunakan rumus kubikasi tabung yaitu Pi dikali R kuadrat, kemudian dikalikan dengan tinggi floor to floor-nya, kemudian dikali jumlah unit kolomnya, dan didapatkan hasil 15,21 kubik. Dan untuk volume bekisting, menggunakan rumus keliling penampang atau Pi kali diameter, kemudian dikalikan tinggi floor to floor-nya, dan dikalikan unit kolomnya ada berapa jumlahnya, dan didapatkan hasil 55,31 meter persegi. Untuk menghitung panjang tulangan utama, itu stepnya sama seperti contoh kolom sebelumnya. Jadi ada P1, P2, P3, P4, dan panjangnya pun sama. Kemudian jumlahkan total panjang di setiap kondisinya, dan panjang total itu dikalikan berat per meternya berapa, dan didapatlah hasil untuk kolom C6 dengan jumlah 4 unit, tulangan utamanya sebanyak 2.277,67 kilogram. Untuk perhitungan tulangan utama itu sama dengan contoh kolom sebelumnya. Nah, yang berbeda itu di sini cara menghitung eh, tulangan sengkangnya. Sengkang pada kolom C6 ini menggunakan sekang spiral sehingga kita perlu data sambungan tulangan untuk sengkang dengan tulangan diameter 13 dan diameter 16. Ini adalah panjang sambungannya. Tulangan sekang spiral tumpuan atas dan bawah itu menggunakan diameter 16 dengan jarak 60 mili, sedangkan untuk lapangan itu menggunakan diameter 13 jarak 60 mili. Kita hitung tumpuan atas dan bawah secara terpisah karena tulangan bawah ada kaitannya dengan penjangkaran bawah, sedangkan tulangan atas itu ada penambahan tinggi balok pada area join. Ini adalah rumus untuk menghitung sengkangnya. Seperti kita bahas sebelumnya bahwa eh, letak tumpuan itu, letak tumpuan dan lapangan diambil dari tinggi bersih. Nah, di sini yang dimaksud H0 ini adalah tinggi bersih kolom, yaitu floor to floor dikurangi tinggi balok. Data yang diperlukan itu tinggi yang akan diberi sengkang atau area H ini, kemudian H1 atau jarak sengkangnya berapa, serta diameter lingkaran sengkangnya. Teman-teman bisa lihat secara detail di sini rumus perhitungan panjangnya. Nah, untuk tinggi tumpuan atas, yaitu seperempat tinggi bersih, lalu ditambahkan ketinggian baloknya. Dari kalkulasi rumus panjang sengkang, kemudian didapatkan hasil total panjangnya 73,48 meter. Kita tahu bahwa satu batang besi itu tingginya 12 meter. Jadi kita perlu menghitung berapa jumlah titik sambungan tulangannya. Nah, ini ketemulah jumlahnya sebanyak 6 titik. Jadi 73,48 ditambah 6 kali sambungan, hasilnya adalah 77,32 meter. Nah, lakukan hal yang sama pada perhitungan sengkang tumpuan bawah, namun perbedaannya itu ada di tinggi H-nya ini. Kalau tadi yang tumpuan atas itu seperempat tinggi bersih ditambah tinggi balok, sedangkan tumpuan bawah seperempat kali tinggi bersih ditambahkan penjangkaran area bawahnya. Sengkang tumpuan bawah itu berbeda antara kondisi 1 dan kondisi 2. Kalau kondisi 3 dan 4 itu tanpa penjangkaran bawah, jadi kita hitung lagi untuk mencari panjang sengkang tumpuan bawah pada kondisi 3 dan 4. Dan didapatlah hasil untuk panjang total sengkang tumpuan bawah, kondisi 3 dan 4, yaitu 48,8
68 meter. Kemudian untuk tulangan sengkang lapangan itu akan sama untuk keempat kondisi. Melakukan hal yang sama juga. Perbedaannya ada di tinggi H-nya, yaitu 1/2 dari tinggi bersih. Ketemulah hasilnya 97,16 meter. Dari panjang sengkang yang telah dihitung, kalikan dengan berat per meternya. Kemudian akan didapatkan hasil berat total sengkangnya, yaitu 1357,17 kg. Nah, jadi perhitungannya cukup sampai di sini untuk kolom C6 karena tidak ada tulangan tais pada kolom ini, sehingga kita kalkulasikan berat besi total dari tulangan utama dan sengkang didapatlah hasilnya 3634,45 kg. Ini ada contoh template Excel untuk perhitungan volume kolom. Jadi ada tabel 1 untuk input data dimensi dan penulangannya. Kemudian ada tabel 2 untuk tabel detail perhitungan eh, volume beton, bekisting, dan pembesian. Kemudian ada tabel 3 untuk rekapitulasi volumenya. Prinsip perhitungan pada Excel ini sama dengan ulasan sebelumnya yang sudah saya jelaskan, dan perhitungannya pun sama dengan yang tertera di slide presentasi. Mungkin di sini ada sedikit perbedaan pada volume besi karena hasil pembulatan. Nah, ini untuk yang saya kasih warna abu-abu ini dan hijau muda ini, artinya kita perlu input sesuai data gambar yang ada. Nah, ini kalau misalnya kolomnya warna putih, artinya tidak perlu diutak-atik lagi karena sudah diisi dengan rumus perhitungannya. Sedangkan warna oranye pada tabel 2 ini artinya mm, angka yang tertera itu diambil dari tabel 1. Nah, ini untuk template-nya itu tidak baku ya, teman-teman. Jadi bisa dirubah atau bisa ditambahkan hal lain. Atau teman-teman pun bisa bikin sendiri versi teman-teman sendiri. Sejauh ini saya sudah beberapa kali merubah template hitungan. Saya rombak terus setiap kali menemukan gambar yang tidak match dengan template-nya. Jadi tujuannya itu supaya template-nya versatile gitu, bisa digunakan walaupun standar penulangannya berbeda-beda untuk setiap proyek. Dan ini adalah template terakhir yang saya gunakan. Namun tidak menutup kemungkinan juga akan saya revisi ulang karena uh, mungkin suatu saat akan menemukan gambar lain gitu yang berbeda. Silahkan nanti teman-teman bisa lihat detail Excel ini secara mandiri. Demikian ulasan kali ini dan sampai jumpa di ulasan selanjutnya. Terima kasih.